Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya gimana nih kabarnya pada hari ini? Oke. Sebelumnya di sini saya mohon maaf banget kalau semisal suara saya ada rintikan-rintikan hujan ya, karena di posisi saat ini saya ya sedang mengalami kehujanan gitu atau cuaca yang hujan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana tetap jaga kesehatan ya, karena cuacanya sudah masuk ke musim penghujan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bitrik Birwadinasai. Saya ini adalah mahasiswa psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, teman-teman. Yang pada saat ini tepat di tahun 2024 saya sudah 5 semester menempuh pendidikan di universitas ini. Oke, dalam pembahasan kali ini atau dalam pemaparan pada hari ini di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu work life balance. Nah, mungkin untuk teman-teman Gen Z ya, teman-teman Gen Z di sini kayak sudah familiar nih mengenai apa itu work life balance. Mungkin familiarnya kata-katanya saja, akan tetapi kira-kira maknanya seperti apa sih? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan work life balance ini di masa sekarang? Oke, makanya dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Langsung saja kita masuk, apa itu work life balance? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama ada menurut Visser pada tahun 2009 menyatakan bahwasannya work life balance ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh individu untuk menyeimbangkan dua peranan atau lebih yang sedang dijalani. Nah, jadi maksud Visser ini beliau menjelaskan bahwa ya individu itu menyeimbangkan antara dua peran, baik peran pekerjaan ataupun peran kehidupannya sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial. Jadi menurut beliau atau menurut Visser ini bahwa kita itu menerapkan work life balance itu ketika kita sedang dihadapkan dua komponen dalam hidup yang memang itu harus berjalan beriringan, tanpa ada yang dominan, tanpa ada yang unggul satu sama lain dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Lockdown pada tahun 2003 menjelaskan bahwa work life balance ini adalah suatu keadaan, teman-teman, yang dimana suatu keadaan individu yang menyeimbangkan antara dua tuntutan, di mana pekerjaan dan kehidupan seseorang individu. Nah, jadi sebenarnya sama aja sih menurut Lockdown sama Visser ini menjelaskan bahwa work life balance ini adalah suatu kondisi ketika individu itu dihadapkan oleh dua tuntutan, yang dimana tuntutan itu adalah sama-sama penting dalam hidup kita. Jadi sebenarnya penting gak sih work life balance ini? Nah, dari definisi kedua di atas dapat disimpulkan bahwa work life balance ini sebenarnya penting, apalagi buat kita sebagai mahasiswa, buat kita sebagai dosen, buat kita sebagai orang-orang yang mungkin mempunyai komponen-komponen lebih dari satu. Ya semuanya pasti sih lebih dari satu, karena kita sebagai makhluk sosial juga, dan karena kita juga sebagai makhluk yang menuntut untuk menutupi kebutuhan kita. Jadi work life balance ini sangat perlu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah mengetahui nih mengenai apa itu work life balance. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen work life balance. Oke. Tadi kita udah tahu nih, ada dua hal. Intinya work life balance itu ketika kita dihadapkan dua hal. Nah, tapi kita belum tahu nih komponen-komponen apa aja sih yang sebenarnya harus ada dalam work life balance. Nah, di sini menurut Greenhouse dan kawan-kawannya pada tahun 2003, beliau atau mereka ini menjelaskan bahwa ada 4 komponen yang harus ada dalam work life balance ini. Yang pertama, apa di sini ya di PPT sudah terlihat, yaitu adalah waktu. Ada waktu, perilaku, ketegangan, energi, dan motivasi. Oke, mohon maaf, bukan. Tapi di sini komponennya ada waktu, perilaku, ketegangan, dan energi. Jadi nggak ada motivasi ya, teman-teman. Mohon maaf sekali. Oke, coba kita langsung masuk saja ke komponen yang pertama, yaitu waktu. Dimana waktu dalam work life balance ini menjelaskan bagaimana waktu yang meliputi kuantitas dan kualitas yang digunakan seseorang ketika bekerja dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk kegiatan lain. Jadi dapat dikatakan waktu di sini adalah bagaimana cara kita mengatur kualitas dan kuantitas kita. Mungkin kita bisa kualitas kita dalam kerja banyak, akan tetapi kuantitas kita dalam menyelesaikan kerja itu tidak maksimal karena mungkin terlalu lama ataupun mungkin tidak sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Next ke perilaku, di mana
Perilaku ini adalah komponen yang menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang mencapai hal atau tujuan yang sama atau tujuan yang diinginkan. Di mana kondisi ini sebenarnya mengacu pada keyakinan terkait kemampuan dalam mencapai yang diinginkan teman-teman dalam pekerjaan atau tujuan pribadi. Jadi kita itu ada komponen perilaku di work-life balance ini menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kita yakin dengan tujuan kita yakin bagaimana cara mendapatkan tujuan kita teman-teman, seperti itu. Next, di sini ada ketegangan, di mana ketegangan ini adalah komponen yang mencangkup beberapa hal seperti kecemasan, tekanan, kehilangan, aktivitas penting pribadi, serta sulit mempertahankan emosi. Ketegangan ini bisa juga disebut sebagai strain, teman-teman. Nah, yang dimana ya seperti yang Tia tadi, bahwa kita itu bisa menemukan work-life balance ketika kita sudah merasakan ada ketegangan itu, seperti kecemasan, tekanan, kehilangan, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi, ketegangan ini masuk menjadi salah satu komponen yang ada di work-life balance. Next, yang terakhir dalam komponen work-life balance ini adalah energi, di mana energi di sini digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam diri manusia. Sebagai energi adalah di mana energi ini adalah digunakan untuk mencapai, untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dalam diri manusia. Energi itu adalah suatu sumber yang terbatas, sehingga ketika individu kekurangan energi dalam aktivitasnya, maka mampu membuat stres menjadi tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komponen work-life balance yaitu adalah waktu, perilaku, ketegangan, dan energi. Teman-teman, seperti itu. Oke, tadi kita udah menjelaskan mengenai work-life balance, apa itu pengertian menurut dua teori, yang kemudian juga apa saja komponen-komponen yang ada di dalam work-life balance. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi work-life balance. Sebenarnya dimensi work-life balance itu apa aja sih gitu. Oke, dimensinya yang pertama yaitu adalah work interference with personal life. Yang kedua ada personal life interference. Yang ketiga personal life engagement, dan yang keempat adalah work engagement of personal life. Oke, ini kata-katanya susah ya karena dalam bahasa Inggris, teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah 4 hal yang harus kalian ketahui, yang dimana work-life balance ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita langsung saja masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah work interference with personal life. Apa sih yang dimaksud dengan work interference with personal life? Di sini dijelaskan dalam PPT bahwasannya dimensi ini mengungkapkan pada sejauh mana pekerjaan menjadi pengganggu kehidupan seseorang. Jadi di sini dijelaskan bahwa dimensi ini itu mengungkapkan sih sebenarnya pada sejauh mana pekerjaan mampu menjadi pengganggu kehidupan pribadi seseorang, di mana intervensi ini mampu memberikan efek yang negatif dalam kehidupan individu yang berkaitan dengan adanya intervensi menandai rendahnya work-life balance yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya nih seperti ini. Mungkin ini contoh simpel ya, tapi teman-teman di sini harus tahu contohnya, yaitu ketika kita bekerja mampu membuat orang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Jadi semisal ada seorang A, dia bekerja di perusahaan yang sangat besar. Akan tetapi dia tidak menerapkan nih work-life balance. Nanti efeknya itu orang itu bakal akan menyelesaikan pekerjaannya terus, tapi dia tidak menutupi atau mengisi kebutuhan pribadinya sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk hidup, seperti yang ada di Abraham Maslow tersebut, teman-teman. Yang 5 tingkatan. Baik, kita memasuki ke dimensi work-life balance yang kedua, teman-teman. Tadi kita sudah menjelaskan yang pertama, dan yang sekarang kita akan menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu personal life interference, di mana personal life interference ini adalah dimensi yang mengungkapkan pada sejauh mana sih sebenarnya kehidupan pribadi seseorang ini mampu menjadi pengganggu kehidupan pekerjaannya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Contohnya nih, semisal jika ada salah seorang A nih, mengalami permasalahan yang ada di dalam kehidupannya, entah masalah keluarga, entah masalah percintaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari masalah-masalah tersebut tuh kira-kira apakah ada efek yang bakal menyebabkan pekerjaan ini menjadi belum selesai, misal seperti kayak memarahi temen kantor, terus kayak gak mood bekerja, ataupun stres dan lain sebagainya. Jadi
Ya, personal life interference ini sebenarnya kira-kira apakah ada dampak nggak sih sebenarnya dari masalah kehidupan ini jika kita kaitkan dengan pekerjaan? Dan sepengetahuan saya ya, tentunya memang untuk personal life interference ini masih menjadi hal yang riskan atau masih menjadi hal yang sangat urgent nih buat kita semua, karena terkadang kita itu masih belum bisa membedakan mana mana masalah pekerjaan dan mana masalah kehidupan kita sehari-hari, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada personal life engagement, di mana personal life engagement ini menjelaskan sih sebenarnya kira-kira ingin mengungkapkan pada sejauh mana sih sebenarnya kehidupan pribadi seseorang ini dapat memberikan dampak performa bagi pekerjaannya. Nah, kalau yang ini itu yaitu adalah kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi kan dari kehidupan sosial ke pekerjaannya, tapi dari pekerja dari maksudnya dari kehidupan sosial mengganggu pekerjaannya, tapi di sini dari kehidupan sosial itu dapat memberikan efek yang positif untuk pekerjaannya. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Contohnya itu adalah semisal nih individu itu sedang bahagia, mungkin karena jatuh cinta, mungkin karena banyak duit dan lain sebagainya. Terus dikasih tugas nih sama atasan, ces 1 2 3 4 5 tugas. Nah, nanti performanya karena dia mungkin lagi bahagia dan mungkin lagi tidak ada masalah, biasanya orang ini akan melaksanakan tugasnya dengan cepat dan baik loh teman-teman, seperti itu. Dan mungkin di sini juga teman-teman sering merasakan tentang hal itu ya, mungkin kalau semisal lagi banyak tugas nih, tapi teman-teman dikasih transferan habis itu sama orang tua, mungkin tugasnya nanti cepat selesai, seperti itu kurang lebih. Dan next, selanjutnya ada work engagement of personal atau WIPL, di mana dimensi ini sebenarnya ingin mengungkapkan sejauh mana sih pekerjaan itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Contohnya seperti ini. Mungkin kita adalah salah satu, kita nggak punya basic nih, nggak punya hobi, nggak punya kreativitas yang tinggi. Nah, tapi kita itu masuk ke dalam pekerjaan yang kayak pabrik sepatu ataupun yang yang dimana itu menuntut untuk bagaimana sih caranya kita harus buat itu. Nah, dari pekerjaan itu teman-teman itu diaplikasikan kehidupan sehari-hari, bagaimana cara merawat sepatu dengan benar, bagaimana cara kalau sepatu robek dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, dimensi, dan komponen-komponen dalam work life balance. Nah, yang selanjutnya di sini dari saya pribadi akan menjelaskan mengenai apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi work life balance ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah, di sini bentar ya teman-teman. Oke, di sini menurut Sabrak pada tahun 2003 sebenarnya ada beberapa faktor sih yang menjadi atau mempengaruhi work life balance. Ada 4 faktor. Yang pertama ada karakteristik kepribadian, kemudian ada karakteristik keluarga, dan selanjutnya ada karakteristik pekerja, dan yang terakhir adalah sikap. Mari kita bahas satu persatu. Kira-kira faktornya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah faktor kepribadian. Kenapa sih faktor kepribadian ini mempengaruhi work life is balance? Nah, faktor kepribadian ini berpengaruh teman-teman terhadap kehidupan kerja dan di luar kerja. Kenapa? Karena faktor ini terdapat hubungan antara tipe achievement yang didapatkan individu ketika masih kecil dengan work-life balance. Individu yang memiliki secure achievement cenderung mengalami positif spoiler dibandingkan individu yang memiliki insecure achievement. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik keluarga, di mana karakteristik keluarga ini sebenarnya menjadi salah satu aspek penting juga yang menentukan ada tidaknya konflik antara pekerjaan atau kehidupan pribadinya. Misalnya konflik peran dan ambisionalitas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya konflik peran antara peran dalam kehidupan dapat mempengaruhi work life balance, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada karakteristik pekerjaan, di mana karakteristik pekerjaan ini adalah konflik peran atau pola pekerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk untuk bekerja dapat memicu adanya konflik, baik konflik dalam pekerjaan maupun konflik dalam kehidupan pribadi. Jadi karena karakter pekerjaan ini terbagi menjadi dua, waktu sama kehidupan pribadi, jadi ini sangat riskan ya teman-teman untuk mempengaruhi work life balance. Dan yang terakhir ada sikap, yang dimana sikap ini adalah merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial, dimana
terdapat 3 komponen nih sebenarnya dalam sikap, yaitu adalah perasaan, pengetahuan, dan kecenderungan untuk bertindak. Jadi perasaan ini yang menyimbolkan mengenai bagaimana apa yang dirasakan, bagaimana menikmati pekerjaan. Kemudian pengetahuan ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan dengan pengetahuan kita, dan bertindak ini adalah aplikasi dari dua tersebut. Nah, sikap dari masing-masing individu ini menjadi salah satu faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi work-life balance. Nah, jadi ada 4 yang tadi udah saya sebutkan faktor yang mempengaruhi work-life balance. Jadi saya harap adanya penjelasan materi ini teman-teman bisa mengetahui ini sebenarnya work-life balance itu apa sih gitu, dan kira-kira manfaatnya seperti apa, dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang generasi Gen Z yang dihadapkan oleh dua pilihan itu sebenarnya sama-sama penting dalam kehidupan kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bitrik Birwalina Sai, NIM 183, izin pamit undur diri dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.